kasih banyak jadi, atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih ya atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di malam ini. Eh, Pertemuan kali ini merupakan pertemuan ketiga ya dari Scientific Writing Bootcamp, di mana nanti kita akan banyak praktek gitu ya. Dari kita akan banyak untuk prakteknya. Nah, berkaitan dengan karya tulis ilmiah, kita sangat erat hubungannya dengan yang namanya referensi atau pembuatan daftar pustaka gitu. Karena referensi ini yang menjadi salah satu eh, komponen yang membedakan antara karya tulis ilmiah dan karya tulis non ilmiah. Meskipun di lain sisi ada pembeda lain gitu ya antara karya tulis ilmiah dan non ilmiah, misalnya dari metode dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan fokus kepada referensi. Nah, seringkali ketika kita membuat gapan gitu ya, ketika kita berhubungan dengan banyak referensi yang sudah kita kumpulkan. Nah, oleh karena itu, kegiatan hari ini dibuat untuk membantu teman-teman bagaimana memanajemen referensi agar lebih efisien, agar eh, ketika melakukan pembuatan daftar ke izin share screen ya. Em, Terkait dengan manajemen referensi, untuk memudahkan itu kita menggunakan yang namanya Reference Management Software atau RMS. Jadi itu memang software yang khusus dibuat untuk membantu kita mengorganisir referensi yang kita miliki dan juga membuat daftar referensi secara otomatis. Nah, RMS ini sebenarnya banyak gitu ya macamnya. Tidak hanya Mendeley, tapi hari ini kita akan fokus kepada Mendeley. Lalu pertanyaannya, mengapa sih, Bu, kita harus menggunakan reference management software ini? Kenapa nggak manual aja gitu ya? Jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus belajar menggunakan Mendeley ini. Jadi yang pertama, kita terkait dengan penulisan karya ilmiah itu sangat erat kaitannya dengan plagiat ya, kegiatan plagiarism, di mana kita mengambil ide orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Nah, ketika menggunakan CRMS ini, kita akan eh, menghindari yang namanya plagiat itu, karena kita memasukkan sumber referensi dari ide-ide yang sudah kita ambil, gitu ya. Nah, terutama plagiat ini semakin menjadi isu yang sensitif gitu ya di dunia akademis. Di beberapa universitas atau perguruan tinggi itu sudah menerapkan aturan persentase plagiat. Biasanya bisa menggunakan aplikasi Turnitin itu ya, software Turnitin untuk mengetahui seberapa besar kesamaan tulisan ya, dari yang kita tulis dengan sumber referensi yang lain. Nah, biasanya ada standar-standar tertentu nih dari nilai Turnitinnya. Ada perguruan tinggi yang memang misal maksimal 20%, ada yang 30%. Bahkan ada beberapa kompetisi gitu ya, karya ilmiah yang juga menerapkan aturan si Turnitin ini untuk menghindari plagiat. Ada yang bahkan sampai 15%. Jadi dari hasil penelitian itu kita nggak boleh lebih dari 15% kemiripannya dengan tulisan orang lain. Nah, saya kurang tahu ya untuk teman-teman di universitas atau perguruan lain bagaimana? Ada aturan Turnitin tidak untuk skripsi? Boleh dijawab lewat kolom chat ya. Ada? Kalau yang saya tahu di Universitas Erlangga ada, di Universitas Wijaya Kusuma setahu saya juga ada. Oke, oke, ini ada Mbak Tiara juga ada. Oke, mungkin akan banyak sih, banyak universitas yang sudah menerapkan itu gitu ya. Nah, itu alasan pertama kenapa kita harus menggunakan yang namanya manajemen software ini. Lalu yang kedua,
dengan menggunakan manajemen software, kita juga bisa menghemat waktu untuk membuat kutipan maupun daftar pustaka. Seringkali ketika kita membuat kutipan, itu kan yang harus diambil adalah nama terakhir, koma, tahun, seperti itu. Jika kita mengutip untuk di akhir kalimat gitu, atau akhir paragraf. Nah, dalam membuat daftar pustaka pun, misal ketika kita mengambil dari artikel ilmiah, dari jurnal, dari buku, itu aturannya berbeda-beda cara penulisannya. Nah, jika teman-teman perhatikan lagi, itu berbeda-beda. Kalau dulu waktu kita sekolah, gitu ya, saya dulu ingat sekali gitu, ketika waktu saya SMP kalau nggak salah ya, diajarin guru saya untuk menulis daftar pustaka itu nata jukopen, nama, tahun, judul, kota, penerbit, gitu ya. Sederhana sekali dan saya mengingat itu. Tapi ketika saya terjun langsung untuk menulis, ternyata tidak semudah itu. Jadi aturan nata jukopen itu mungkin hanya akan berlaku ketika kita menggunakan referensi dari buku. Tapi ketika kita menggunakan referensi dari kumpulan jurnal misalnya, atau menggunakan referensi dari e-book misalnya, atau dari website tertentu, nah aturannya itu juga tidak akan sama. Nata jukopen itu tidak berlaku lagi. Nah, kalau kita harus menghafalkan eh, harus menghafalkan urutan-urutannya ini dengan benar untuk masing-masing antara buku, koran, jurnal dan lain sebagainya itu sungguh take time sekali gitu ya. Nah, dengan menggunakan RMS ini kita tidak perlu memikirkan itu. Jadi dia secara otomatis ketika kita mengenerate, oh ini report, oh ini artikel ilmiah, oh ini jurnal, oh ini e-book, dia akan secara otomatis menata daftar pustakanya sesuai aturan yang sudah ada gitu. Jadi ini akan sangat menghemat waktu sekali. Nah, selain itu, seringkali kalau kita skripsi misalnya gitu ya, pasti ada proses revisi. Nah, terkadang dari proses revisi itu ada beberapa referensi yang mungkin kita kurangi atau referensi yang mungkin kita tambahkan. Secara otomatis, kalau kita menambahkan sumber referensi yang lain, otomatis daftar pustakanya harus berubah kan. Harus kita masukkan sumber referensi yang baru tersebut. Nah, terkadang ini seringkali luput dari kita. Nah, ketika kita menggunakan RMS, kita cukup masukkan kutipannya, daftar pustakanya akan secara otomatis terupdate. Nah, menghemat waktu sekali ya, lebih efisien. Nah, itu manfaat dari RMS. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan akurasi sitasi. Ini berkaitan dengan tadi, dengan cara penulisan dari masing-masing jenis sitasi itu sendiri. Gitu. Oke. Nah, untuk RMS seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya ada beberapa eh, macam ya RMS. Ada Mendeley, mungkin ada yang pernah mendengar Zotero, ada Riffman, ada Enote, dan lain sebagainya. Nah, semua itu sama, fungsinya sama untuk mengorganisir referensi, juga membuat daftar referensi secara otomatis. Lalu apa yang membedakan dengan Mendeley ini? Kenapa banyak yang menggunakan Mendeley gitu ya? Jadi kalau teman-teman sudah ada yang sudah mulai publish jurnal, nah di situ untuk ketentuan author itu biasanya ada ketentuan harus menggunakan manajemen softwarenya apa. Dan kebanyakan memang Mendeley. Nah, kenapa Mendeley? Karena Mendeley itu bisa kita akses secara gratis. Ada beberapa RMS itu yang harus berbayar. Sementara Mendeley itu free. Kita tinggal download melalui websitenya yang sudah saya share kemarin di grup gitu ya. Yang pertama adalah gratis. Lalu yang kedua, Mendeley itu merupakan produk dari Elsevier. Jadi kalau teman-teman tahu, Elsevier itu merupakan perusahaan publishing akademik terbesar di dunia. Jadi dia mempublish baik itu buku maupun jurnal. Nah, jurnalnya pun itu meliputi berbagai macam bidang. Jadi tidak hanya ekonomi aja atau bidang kesehatan aja, berbagai macam bidang. Dan itu jurnalnya banyak sekali. Ekonomi pun di situ jurnalnya dipisah-pisah lagi. Itu teman-teman bisa lihat di websitenya si Elsevier ya.
Itu banyak sekali. Nah, ketika kita melihat jurnal-jurnal juga, jurnal-jurnal Elsevier itu mayoritas ya Q1. Meskipun ada, saya kurang tahu ya, ada yang di bawah itu, tapi mayoritas adalah Q1 gitu. Makanya dia kenapa dia yang lebih banyak untuk digunakan. Nah, di Mendeley ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau kita klasifikasi itu ada 4 komponen. Jadi yang pertama itu manajemen referensi. Jadi seolah-olah kita itu memiliki perpustakaan digital. Jadi semua referensi kita itu ada dalam satu perpustakaan digital tertentu itu di Mendeley. Nah, itu manajemen referensi. Di situ kita bisa menambahkan referensi, kita bisa eh, melihat informasi dari masing-masing referensi yang sudah kita masukkan, misalnya penulisnya siapa, tahunnya kapan, judulnya apa, bahkan lengkap ada yang sampai volumenya juga masuk di situ. Nah, itu untuk manajemen referensi. Nah, keuntungannya menggunakan Mendeley itu kita bisa tidak perlu menyimpan PDF-nya ke dalam device kita gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan aja ke Mendeley, misal device-nya berat gitu ya, untuk menyimpan data yang banyak, kita masukkan ke Mendeley, dia akan tersimpan di Mendeley. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita bisa memanfaatkan fitur Read and Annotate PDF. Jadi seolah-olah kita bisa membaca jurnal atau artikel ilmiah itu dalam bentuk PDF. Nah, di situ kita bisa highlight mana kalimat-kalimat yang penting. Lalu di situ kita bisa membuat catatan kaki juga. Jadi kita tidak perlu di PDF membuatnya. Jadi langsung ke Mendeley. Gitu. Lalu yang ketiga, nah ini yang cukup penting gitu ya, yaitu site research while writing. Jadi kita bisa melakukan sitasi ketika melakukan penulisan. Nah, sitasi yang di sini yang dimaksud yaitu melakukan pengutipan dan juga membuat daftar pustaka. Nah, pembuatan sitasi ini kita memanfaatkan yang namanya Mendeley Set yang kita adds in di Microsoft Word. Nah, nanti kita bekerjanya di Microsoft Word. Seperti itu. Lalu fitur yang menarik lainnya adalah kita bisa melakukan kolaborasi nih. Jadi misal saya dengan Bu Fitri ini ada project untuk membuat sebuah artikel ilmiah gitu ya. Nah, saya dan Bu Fitri ini harus berbagi informasi mengenai sumber referensi yang kami gunakan, termasuk juga memasukkannya ke dalam daftar pustaka nantinya gitu ya. Nah, kami bisa menggunakan fitur kolaborasi. Jadi, kita memiliki satu grup di mana di situ berisikan referensi dari proyek kami yang bisa saya akses dan juga bisa Bu Fitri akses. Nah, di situ kita juga bisa membuat daftar pustakanya secara bersama-sama. Nah, itu manfaatnya dari fitur kolaborasi. Kalau mungkin kalau untuk skripsi itu kan individu ya, gitu ya kolaborasi ya. Nah, itu mungkin kolaborasi ini masih belum dimanfaatkan. Tapi untuk kedepannya, misal lomba karya tulis, nah itu biasanya kan tim. Nah, itu bisa menggunakan fitur kolaborasi. Oke. Nah, di dalam Mendeley ada 3 paket yang harus kita miliki. Jadi yang pertama adalah Mendeley Reference Manager untuk mengatur referensi kita. Mendeley Reference Manager itu bisa kita akses melalui 2 hal. Yang pertama bisa melalui website. Kalau teman-teman nggak mau install itu Mendeley desktopnya, ya udah lewat Mendeley website. Tinggal masuk ke websitenya Mendeley. Teman-teman sudah bisa mengakses library-nya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ingin install juga bisa. Itu melalui Mendeley desktop seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, sebenarnya keduanya itu sama. Sama-sama muka jendela yang sama, tampilannya sama, dalamnya juga sama semuanya. Jadi itu preferensi aja sih, mau menggunakan website atau mau menggunakan yang desktop. Gitu ya. Kalau desktop harus install terlebih dahulu. Nah, setelah kita punya Mendeley Reference Manager, kita juga harus memiliki Mendeley Site.
Kalau Mendeley Site itu nempelnya di Microsoft Word. Jadi kita maksudnya ke add-ins-nya Microsoft Word. Gunanya dia adalah untuk membuat kutipan dan juga daftar pustaka serta melakukan setting keduanya di Microsoft Word. Tuh. Nah, kita tidak bisa eh, melakukan kutipan itu tanpa menginstal Mendeley Site. Jadi memang harus. Lalu yang ketiga adalah Mendeley Web Importer. Kalau untuk Mendeley Web Importer itu gunanya adalah untuk menambahkan referensi secara langsung dari internet. Jadi misal kita searching nih di Google, misal eh, pengaruh kemiskinan, pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan misal. Nah, di Mendeley Web Importer kita bisa secara langsung mensitasi, jadi menambahkan ke Mendeley-nya lewat situ, tanpa harus mendownload terlebih dahulu. Nah, itu gunanya Mendeley Web Importer. Nah, kadang-kadang kita juga mungkin ya, mungkin mensitasi dari website website misal United Nations atau World Bank dan lain sebagainya. Nah, itu kita wajib menggunakan Mendeley Web Importer. Jadi nanti daftar pustaka secara otomatis dia akan masuk nih alamat websitenya. Gitu. Dan ketiganya ini tidak boleh ada yang tidak diinstal. Jadi memang semuanya harus digunakan secara bersama-sama. Oh, untuk akses dari Mendeley pun cukup mudah ya. Jadi tidak hanya kita bisa menggunakan dengan PC atau laptop, bisa juga Mendeley itu diakses dari tablet ataupun dari handphone. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah terkait Mendeley Site-nya. Jadi kalau Mendeley Site kan nempelnya di Word nih. Nah, itu wajib teman-teman di device-nya masing-masing ada Microsoft Word-nya. Lalu di situ harus di add-ins dari Mendeley Site-nya. Baru bisa digunakan. Tapi kalau untuk Mendeley Reference Manager-nya atau library tadi, nah itu bisa diakses dari mana saja. Di sini sudah pada install semuanya ya. Dari yang ketiga ini tadi, Mendeley Reference Manager, Mendeley Site, dan juga Mendeley Web Importer. Oke, saya anggap sudah diinstal ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara memulai eh, menggunakan Mendeley itu. Nah, cara yang pertama udah otomatis ya, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Membuat akun di websitenya Mendeley dan sign in. Setelah itu kita download dan install Mendeley Reference Manager-nya. Itu bisa bisa diinstal, bisa enggak. Kalau enggak bisa teman-teman tinggal membuka lagi aja websitenya Mendeley dan masuk ke akunnya masing-masing. Nanti di situ ada library. Nah, itu tinggal diklik gitu. Lalu yang ketiga download dan install Mendeley Site. Seperti yang sudah saya jelaskan, harus add-ins di Word-nya. Lalu yang keempat adalah Mendeley Web Importer. Wajib ada semuanya. Oke, kita masuk ke fitur yang pertama, Manage Reference. Jadi kita bagaimana cara mengorganisir referensi-referensi yang sudah kita miliki. Di sini saya menyebutnya referensi. Referensi itu bisa macam-macam ya. Bisa dari e-book, report, bisa dari jurnal, dan lain sebagainya. Nah, untuk manajemen referensi ada dua hal yang di sini cukup penting, yaitu menambahkan referensi dan mengorganisir referensi itu sendiri. Kita akan ke poin pertama, yaitu bagaimana cara menambahkan kita memiliki file PDF-nya, tinggal kita upload file PDF-nya ke Mendeley. Yang kedua, jika kita tidak memiliki file PDF-nya, misal list manual lagi kan kalau sudah pakai Mendeley. Nah, kalau misal kita dari buku, nah kita bisa menggunakan bantuan uh, reference manager yang lain. Nah, caranya adalah dengan membuka di Google Scholar, tinggal dicari itu judul bukunya. Misal Basic Econometrics Gujarati seperti itu. Nah, nanti akan keluar di Google Scholar-nya. Nah, dari situ kita download dan itu bisa kita upload ke Mendeley tanpa kita harus memiliki file PDF-nya. Gitu ya.
Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita juga bisa melakukan impor secara manual kalau memang kita tidak memiliki file PDF-nya. Itu biasanya setiap publikasi, entah itu e-book, entah itu jurnal, gitu ya, artikel ilmiah, itu biasanya ada DOI-nya, yang nomor itu DOI, eh, Digital Object Identifier. Nah, kita bisa copy DOI-nya itu dan kita masukkan ke Mendeley. Nanti secara otomatis dia akan memunculkan, oh ini kalau DOI-nya nomornya ini, judulnya apa, penulisnya siapa, jurnal apa, dia akan masuk secara keseluruhan. Nah, doi ini bisa kita gunakan ya. Kadang-kadang tuh ada jurnal yang hanya bisa kita baca, tapi tidak bisa di-download. Nah, itu biasanya saya menggunakan doi ini sebagai bantuan. Tuh. Lalu yang keempat untuk menambahkan referensi, kalau misal sumbernya nih dari website tertentu, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan Mendeley Web Importer. Jadi ada 4 ya untuk memasukkan jurnal. Saya ulangi, yang pertama upload file PDF. Jika upload file PDF-nya kita tidak memiliki, kita bisa menggunakan dua hal, impor dari manajer lain menggunakan Google Scholar atau menggunakan impor secara manual melalui doi-nya. Lalu yang terakhir adalah eh, memanfaatkan menilai web importer ketika sumber referensi kita berasal dari internet. Nah, ini contohnya ya. Contoh ketika kita tidak memiliki file PDF. Jadi di sini ada buku nih namanya Theoretical Econometrics. Nah, kebetulan buku ini hanya bisa kita baca, tapi tidak bisa kita download. Ada kan kadang seperti itu ya. Nah, caranya ada dua untuk memasukkan dia ke Mendeley. Yang pertama adalah melalui bantuan si Google Scholar tadi ya. Untuk reference management lain, kita tinggal download filenya dalam bentuk file RIS, kita upload ke Mendeley. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia ada doi-nya, nah ini doi, itu bisa kita copy aja doi-nya, dimasukkan ke penambahan referensi secara manual. Nanti kalau kita sudah memasukkan kode doi-nya, itu akan secara otomatis dia masuk nih, judulnya apa, penulisnya siapa, tahunnya berapa. Nah, tinggal kita eh, memasukkan ke Mendeley. Seperti itu. Nah, oke. Tadi manajemen referensi eh, eh, untuk memasukkan referensi ya. Ah, nah, sekarang untuk mengorganisir, ketika referensi tersebut sudah masuk nih Mendeley, apa yang bisa kita lakukan? Apakah ya wis sudah masuk aja? Nah, tidak begitu ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita bisa cek dulu metadatanya. Secara otomatis semua referensi yang masuk itu ada informasi lengkap dan detail ya terkait dengan jenisnya apa, apakah itu artikel ilmiah, e-book, atau working paper dan lain sebagainya itu akan muncul. Informasi penulis akan muncul, tahun, judul, dan lain sebagainya. Nah, tapi terkadang eh, di Mendeley itu ada beberapa yang harus kita adjust lagi. Misalnya, biasanya nih yang paling sering adalah terkait dengan bentuk referensinya. Loh, kita harus cek nih, apakah itu benar report, ataukah benar artikel ilmiah, ataukah itu kumpulan jurnal, ataukah working paper. Nah, itu kita harus cek betul-betul. Nah, itu yang sering kali, pengalaman saya ya, itu yang sering kali sedikit miss di situ. Nah, kita harus cek. Kenapa dicek? Karena nanti akan mempengaruhi bagaimana cara penulisan di daftar pustakanya. Penulisan untuk report dan jurnal itu berbeda, gitu ya. Makanya dia harus di-adjust di situ. Itu yang pertama. Lalu di metadata yang kedua, yang seringkali sedikit miss adalah di judul. Nah, biasanya kalau kita membuat daftar pustaka, tulisan judul itu kan besar kecil ya tulisannya. Nah, terkadang yang masuk di Mendeley itu kadang tulisannya besar semua, gitu, huruf kapital semua untuk judulnya. Nah, itu nanti kalau kita biarkan seperti dia secara otomatis akan berupa huruf kapital semua. Jadi kita harus adjust lagi.
Nah, itu adjustnya bisa di metadata ini. Kita benerin di situ. Nah, biasanya itu sih yang sering miss di bentuknya atau jenis dari referensinya itu dan di judul. Kalau untuk yang lainnya, sepengalaman saya eh, sudah banyak yang sesuai gitu. Itu untuk metadata. Lalu yang kedua, ketika kita sudah em, memiliki library tadi, digital library gitu ya, kita juga bisa mengelompokkan referensi kita ke dalam folder-folder tertentu. Kalau kita di komputer gitu kan, folder skripsi gitu ya, skripsi Bismillah satu, Bismillah dua gitu kan. Nah, itu kalau di Mendeley itu kita juga bisa mengelompokkan. Nah, biasanya kalau pengelompokan referensi ini itu eh, referensi ini tergantung dari kebutuhan masing-masing individunya. Bisa dikelompokkan berdasarkan proyek, misalnya proyek satu, proyek 2, proyek 3, atau bisa dikelompokkan berdasarkan misal jenis jurnal. Misal, oh ini jurnal metodologi penelitian, ini jurnal tentang misal eh, berkaitan dengan topik yang kita teliti, itu juga bisa. Kalau untuk saya sendiri, saya prefer menggunakan collection itu based on project. Jadi, misal ketika saya menulis artikel ilmiah tentang misal household food waste gitu ya. Ya, saya membuat folder household food waste, di mana di dalam folder tersebut berisi referensi yang saya gunakan untuk menyusun artikel tersebut. Gitu. Terus kalau saya misal nulis lagi ya, misal nulis lagi tentang domestic violence gitu ya. Nah, itu juga saya akan membuat folder lagi terkait dengan itu, di mana di dalam folder tersebut berisi jurnal-jurnal atau referensi-referensi yang saya gunakan untuk proyek tersebut. Dan itu lebih memudahkan saya sih kalau by project gitu untuk collection. Nah, itu kita bisa buat sendiri. Lalu yang ketiga, kita juga bisa memberikan tagging. Nah, tagging ini fungsinya adalah memudahkan kita ketika kita ingin mencari referensi tertentu. Misal, saya punya folder collection household food waste berkaitan dengan sampah makanan gitu ya. Nah, ketika saya memasukkan referensi di situ, otomatis referensinya macam-macam kan. Mulai dari eh, mungkin report tentang sama makanan tingkat negara, terus di situ memasukkan tentang analisis tingkat rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, itu kan macam-macam sekali ya, meskipun dalam satu folder yang sama, household food waste. Nah, itu saya bisa memberikan atau mengklasifikasikan dengan cara memberikan tagging di masing-masing referensi. Misal di referensi A, nanti saya kasih tagging. Oh, ini ternyata jurnalnya tentang household. Di situ memasukkan tentang biogas, misalnya itu. Nah, itu kita bisa mengidentifikasinya melalui tagging. Nah, nanti prakteknya nanti ya. Yang penting teman-teman ada gambaran dulu nih di Mendeley ada apa aja. Tuh. Lalu mengorganisir yang keempat itu adalah duplicates. Jadi duplicates itu adalah untuk mendeteksi apakah ada referensi yang sama atau double gitu ya, yang sudah kita upload ke Mendeley. Karena terkadang kita sebagai manusia juga ada errornya gitu ya, human error. Kita sudah upload referensinya, misal artikelnya Bu Fitri gitu. Suatu saat kita upload lagi artikel yang sama. Nah, otomatis dia kan double counting ini. Nah, kita bisa cek di duplicates untuk mendeteksi apakah referensinya sama atau tidak. Nah, gunanya duplicates itu apa? Jadi, untuk duplicates itu untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan daftar pustaka dan juga kutipan. Nah, nanti seperti apa? Nanti kita lihat. Oke, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya terkait dengan metadata. Nah, metadata itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi, ketika kita membuka referensinya, nah, di atas ini ada jenis dari referensinya. Nah, ini bisa kita ubah-ubah. Dan ini terkadang ini tidak sesuai dengan yang kita upload. Misal report jadinya di sini jurnal artikel, kadang jurnal artikel jadinya di sini book. Nah, seperti itu. Nah, kita harus deteksi lagi di sini. Lalu di sini juga akan menampilkan judul. Nah, kalau judulnya seperti ini udah oke. Kalau misal hurufnya kapital semua ya tinggal disesuaikan.
Nah, di sini akan muncul juga authornya siapa, tahunnya siapa. Nah, ini isunya, jurnal, judul jurnalnya. Nah, itu secara otomatis kita tidak perlu mendeteksi one by one. Jadi dia akan masuk tuh, untuk metadata-nya. Lalu untuk collection. Nah, collection nanti kalau teman-teman membuka eh Mendeley-nya, baik website ataupun Mendeley desktop, nanti akan muncul di sebelah kiri. Nah, di sini akan muncul collection. Nah, ini di sini ada domestic violence, CSG, NGO, unpaid care work. Nah, ini menunjukkan proyek-proyek yang sedang digunakan. Nah, Mendeley ini yang perlu teman-teman ketahui, dia memiliki kapasitas tertentu ya. Jadi kita nggak bisa upload semuanya, gitu kan? Tapi ada kapasitasnya. Nah, ketika eh, kapasitasnya sudah mulai penuh, nah kita bisa memilah-milah lagi nih, kira-kira referensi mana yang tidak digunakan itu bisa dihapus. Nah, ini terkait dengan tagging. Artikel ini ya, research artikel berkaitan dengan kredit, gender, dan food security. Nah, untuk memudahkan saya mengidentifikasi sebenarnya jurnal ini tuh tentang apa sih? Nah, saya memberikan tagging. Oh, jurnal ini tuh tentang kredit, tentang food security. Mungkin bisa saya tambahkan tentang gender. Seperti itu. Jadi ketika saya membutuhkan jurnal khusus food security, nanti cukup saya filter akan keluar jurnal-jurnal yang memiliki tag food security. Itu akan memudahkan sekali sih ketika banyak referensi yang sudah dimasukkan. Dan kita nggak mungkin milihin one by one ya. Oh, fungsinya si tag. Nah, sekarang eh, fungsinya si duplicates tadi. Jadi kenapa sih kok eh, kalau bisa ya kita cek duplicatesnya untuk menghapus referensi yang double counting tadi. Nah, ini menggunakan duplicates. Nah, di sini akan kelihatan ini menunjukkan bahwasanya si Khalil sudah kita upload 2 kali. Ini bisa kita hapus salah satu. Nah, kenapa harus dihapus? Karena kalau misal ya, ketika kita membuat kutipan ataupun daftar pustaka, misal ini ada calak nih, calak 2. Ini karena dia double counting. Jadi yang awal yang kita klik itu yang calak yang uploadan pertama, lalu kita ngutip lagi nih di bawah paragraf selanjutnya. Nah, ternyata yang kita kutip adalah calak uploadan yang kedua. Nah, secara otomatis ketika kita membuat daftar pustaka akan muncul seperti ini. 2016 A sama B. Padahal dia merupakan referensi yang sama persis plek ketipak. Dan itu tidak boleh untuk daftar pustaka. Gitu ya. Makanya kita harus cek duplikatnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan Aman, Pak paham. Budi. Ya, gimana? Aman, aman. Kalau dari saya aman, paham. Oke, oke. Oke. Oke, baik. Mungkin akan saya lanjutkan ya. Jadi sudah belajar tentang bagaimana manajemen referensinya. Nah, sekarang fitur yang kedua yang bisa kita gunakan adalah eh, fitur untuk membaca dan memberikan catatan kaki gitu ya. Di file-file yang sudah kita masukkan di Mendeley. Nah, ini khusus yang dia ada file PDF-nya. Jadi kalau teman-teman masukkan tadi yang menggunakan doi atau menggunakan bantuan reference manager yang lain, nah itu kan tidak ada file PDF-nya. Itu secara otomatis kita tidak bisa manfaatkan fitur ini. Ini khusus yang ada file PDF-nya. Ya, jadi untuk read dan annotate itu sama seperti kalau kita membaca di PDF biasa itu ya. Jadi kita bisa eh, menentukan mana yang bisa di highlight, warna highlightnya diganti-ganti. Terus kita juga bisa memberikan catatan kaki di situ. Nah, sebenarnya ada yang menarik juga sih sebenarnya untuk ini. Itu adalah Mendeley notebook. Ini tidak saya tulis ya. Jadi kalau Mendeley notebook itu, jadi kita seolah-olah memiliki eh, buku-buku tertentu ya. Jadi si buku A, buku B, buku C. Di mana buku-buku ini berisikan hal-hal penting dari berbagai macam referensi. Nah, itu bisa kita menggunakan
mendelay notebook. Tapi di sini sementara fokus teman-teman ke lebih ke membuat catatan kaki terlebih dahulu. Oke. Jadi tampilannya sama seperti ini. Eh, bisa di highlight, bisa membuat catatan kaki. Tuh, untuk di Mendeley. Menariknya itu sih. Jadi kalau saya itu terkadang di device saya nggak ada referensinya. Kalau sudah saya upload di Mendeley, ya udah saya hapus gitu. Supaya tidak membebani laptop saya juga, biar nggak berat gitu ya. Jadi nanti saya membacanya, memberikan catatan kaki dan lain sebagainya itu ya lewat si Mendeley itu sendiri. Oke, nah kita masuk ke fitur yang ketiga. Fitur yang ketiga adalah melakukan penulisan kutipan dan juga daftar pustaka. Nah, ini kita bekerjanya di Microsoft Word. Untuk pembuatan kutipan, mungkin yang perlu kita perhatikan adalah, sorry, apakah kutipan tersebut merupakan kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, lalu bedanya apa? Nah, mungkin ini sedikit flashback ya, uh, pelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk kutipan langsung itu kita menulis secara sama, sama persis seperti yang ada pada referensi. Jadi apa yang ada di referensi itu tidak kita ubah sama sekali, kita masukkan ke dalam tulisan kita. Nah, itu kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung, artinya kita mengambil ide, intisari dari suatu referensi, tetapi kita menulisnya ke dalam menggunakan bahasa yang lain. Tetapi intinya itu tetap sama. Nah, itu namanya kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung, kutipan langsung sendiri itu juga dibagi jadi dua. Ada yang kutipan langsung pendek dan juga kutipan langsung panjang. Biasanya batasnya adalah 40 kata. 40 kata itu kalau saya deteksi itu sekitar 3 baris. Nah, itu masuk kutipan langsung pendek. Jadi kalau dia di atas 3 baris, itu masuk kutipan langsung panjang. Penulisan kutipan langsung pendek dan panjang itu tidak sama. Jadi ada aturannya. Jadi kalau untuk kutipan pendek, itu kita wajib menggunakan tanda petik. Jadi kita menulisnya seperti kalau kita mengutip tidak langsung, tapi harus ada tanda petiknya. Nah, itu kutipan tidak langsung pendek. Gitu ya. Tapi kalau kutipan kutipan langsung panjang, itu berbeda. Kita tidak menggunakan tanda petik, tetapi kutipan itu harus terpisah dari kalimat utama. Jadi agak menjorok nulisnya. Nah, nanti kita akan lihat. Itu ya. Jadi bedanya kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kalau kutipan tidak langsung, itu seperti biasa. Kita menulisnya ya mengalir aja. Nanti disebutkan sumber referensinya. Nah, penyebutan sumber referensi atau pengutipan ini bisa di depan kalimat, di awal kalimat, atau di akhir kalimat. Nah, di awal dan di akhir itu formatnya juga tidak sama. Kalau di awal kalimat, biasanya kita bisa Yesi Yuliana Amalia, berarti mengatakan bahwa bla 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 bla, gitu ya. Nah, kalau itu untuk di awal kalimat, jadi nama akhir tahun, kurung buka tahun. Tapi kalau di akhir kalimat tuh beda. Jadi kalau di akhir kalimat harus kurung semuanya dalam kurung baik namanya maupun tahunnya. Nah, itu bisa kita adjust di Microsoft Word-nya nanti. Oke, nah ini adalah contoh penulisan kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk kutipan langsung yang panjang, nah dia harus terpisah dari kalimat utama dan harus ditulis. Misal untuk skripsi biasanya itu aturannya 2 spasi ya. Nah, untuk kutipan langsung itu ditulisnya hanya 1 spasi dan menjorok seperti ini kalau panjang. Kalau pendek tinggal seperti ini menggunakan tanda petik. Nah, kalau kutipan tidak langsung, ya ini yang paling banyak digunakan ya mungkin ya. Kutipan tidak langsung, ditulis mengalir aja dan seperti ini. Nah, untuk penulisan pengutipan, nah ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau di awal dan di akhir kalimat itu berbeda. Kalau di awal nama kurung buka tahun.
Kalau di akhir orang buka baru tahun. Nah, gitu ya, kita harus selektif ya, harus harus teliti gitu ya. Ketika kita membuat kutipan ini, kayak nggak salah. Oke, itu terkait kutipan. Tadi kan karena di wordnya kutipan dan daftar pustaka. Nah, sekarang terkait dengan daftar pustaka. Daftar pustaka itu stylenya banyak dan itu bisa jadi eh, antar perguruan tinggi pun mungkin ya tidak sama. Kalau untuk artikel ilmiah, memang saya tahu sendiri bahwasanya antara yang satu dengan yang lain itu bisa jadi tidak sama. Cuman yang umum digunakan itu yang apa? Biasanya yang apa? Dia urutannya adalah dari abjad paling depan. Nah, HP. Nah, itu diurutin. Nah, itu menggunakan apa? Tetapi pernah juga waktu eh, saya publish sama Bu Fitri ya, kalau nggak salah ya. Bu, kita menggunakan Vancouver karena itu adalah permintaan dari eh, publishernya sana menggunakan Vancouver. Nah, kalau Vancouver tuh berbeda. Jadi dia tidak diurut berdasarkan abjad, tetapi diurut berdasarkan referensi mana dulu yang ditulis, yang dikutip. Makanya di sini dia ada urutannya satu 2 3 4 dan Z ini kan nggak di bawah. Nah, itu tergantung dari mana dulu yang dikutip. Ini artinya yang dikutip Susandi dulu, baru Pangeran, baru Zu dan lain sebagainya. Nah, itu Vancouver. Nah, gunanya menggunakan Mendeley ini adalah ketika misal kita waktu di awal kita menggunakan apa gitu ya. Ternyata setelah kita cek lagi, oh ternyata cover. Gitu ya. Kalau kita membuat daftar pustakanya manual, repot juga. Kita harus cek satu-satu dari atas ya. Nah, tapi kalau menggunakan Mendeley, kita tinggal ganti stylenya aja, dia secara otomatis akan berubah. Nah, ini pengalaman saya sendiri juga pernah waktu itu sudah bikinnya apa gitu ya artikelnya, daftar besarnya udah bikin apa, ternyata permintaan dari publishnya menggunakan font cover, jadi otomatis harus berubah. Nah, untungnya menggunakan Mendeley kan, jadi kita tidak repot untuk hanya mengurusi membuat daftar pustaka. Oke, sekarang yang terakhir ya, terkait dengan kolaborasi. Nah, untuk kolaborasi ini kita bisa membuat grup privat tertentu yang berisikan oleh beberapa member mungkin dalam satu grup. Tetapi di Mendeley ini kita dibatasi hanya bisa membuat 5 grup. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Jadi hanya bisa membuat 5 grup saja. Nah, untuk membuat grup ini kita tinggal masuk ke Mendeley, Mendeley Desktop Manager atau Mendeley website ya. Nah, itu di bawah akan ada groups. Nah, tinggal di situ kita new group untuk membuat grup. Tinggal kasih nama bebas grupnya apa. Misal lomba karya tulis di mana kayak gitu. It's okay, nggak masalah. Nah, di situ kita juga bisa mengundang member. Misal saya bikin LKTI gitu ya. Terus bikinnya ini sama Mas Wisnu misal. Nah, saya undang Mas Wisnu untuk masuk ke grup saya. Jadi Mas Wisnu nanti bisa akses juga nih referensi yang saya gunakan. Saya juga bisa akses referensi yang digunakan oleh Mas Wisnu. Seperti itu. Nah, untuk mengundangnya seperti apa? Caranya adalah dengan memasukkan alamat email yang digunakan atau yang terdaftar di Mendeley. Jadi ketika kita mendaftarkan akun di Mendeley itu kan masukkan alamat email. Nah, alamat email itu yang kita gunakan untuk mengundang orang lain. Jadi saya bisa mengirimkan undangan kepada Mas Wisnu. Nanti Mas Wisnu tinggal membuka emailnya dan bisa accept undangan saya. Nanti tinggal masuk. Nah, ini contohnya. Ini waktu saya sama Bu Fitri. Di sini saya ownernya, artinya saya yang membuat grup itu dan saya mengundang Bu Fitri untuk masuk ke grup tersebut. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau bukan saya ownernya, nanti ada keterangannya juga. Gitu. Menariknya menggunakan Mendeley adalah bisa melakukan kolaborasi. Oke, mungkin secara gambaran umum materi kita sudah ya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke praktek aja.
Nah, prakteknya nanti kita bagi jadi beberapa part ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memasukkan referensi, lalu melihat atau membuat koleksi, terus memperbaiki metadata, lalu membuat kutipan, daftar pustaka, dan membuat grup. Oke, untuk teori terlebih dahulu ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Oke, belum ada? Oke, kalau belum ada kita masuk aja nih. Oke, kita langsung coba. Nah, ini merupakan tampilan dari Mendeley Reference Manager ketika teman-teman install ya di PC-nya masing-masing. Kalau tidak install, itu juga bisa. Tampilannya seperti ini, masuk ke Mendeley. Nah, kalau sudah sign in, nah tinggal diklik nih library. Nah, tampilannya sama persis. Tuh kan? Nah, sama kan? Oke. Oke, saya menggunakan yang Mendeley yang sudah saya install ya, Mendeley desktop. Oke, mungkin kita kenalan dulu nih dengan menu-menu yang ada di sini. Tampilkan semua referensi yang sudah kita upload. Jadi ibaratnya buku apa aja sih yang ada di perpustakaan digital kita. Nah, itu ada di all reference. Lalu kalau recently add itu menunjukkan referensi yang baru saja kita upload selama 30 hari terakhir. Ya. Kalau recently read itu berkaitan dengan eh, yang baru saja kita baca selama 30 hari terakhir. Nah, jadi saya membaca ini selama 30 hari terakhir. Gitu. Ini lalu ada duplicates. Nah, duplicates tadi menampilkan eh, referensi yang double. Nah, ini bahkan ada yang saya sampai banyak. Nah, itu saking semangatnya upload-upload terus gitu ya. Nah, ini bisa kita hapus. Nanti tinggal dihapus aja. Nah, di action ya. Nah, bisa ini move reverse to press. Tuh. Nah, kan hilang. Tuh. Itu untuk duplicate, terus trash, tempat sampah. Artinya referensi-referensi yang sudah kita hapus masuk ke sini. Nah, ini bisa dihapus biar lebih bersih gitu. Oke, sekarang terkait dengan masukkan referensi ya. Misal kita memiliki file PDF, tinggal klik Add New. Nah, di sini ada pilihan banyak ya teman-teman. Nah, ini bisa kita uploadnya itu per file atau per folder, bebas. Kalau teman-teman sudah mengklasifikasikan ke folder-folder tertentu di PC masing-masing, nah itu bisa pakai import folder. Nah, kita coba yang import file. Misal ini ya, seadanya aja kita coba nih. Oke, nah dia kalau sudah masuk akan muncul di sini. Nah, ini bisa kita buka. Nah, ketika diklik akan muncul informasi metadata yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di informasi metadata ini, teman-teman mungkin bisa di-adjust lagi gitu ya. Bahkan dia menampilkan juga loh abstraknya seperti apa. Jadi teman-teman bisa baca dari sini. Atau mungkin bisa dibuka saja. Nah, ini kita bisa membaca di sini teman-teman. Nah, ini kita edit dulu ya metadatanya. Kita cek. Nah, ini metadatanya banyak sekali nih bentuk dari jenis referensi, ada yang book section itu beda ya, book section. Kalau kan satu penuh nih, kalau book section biasanya ada yang section 1, section 2, dan lain sebagainya. Ya, bahkan ada yang dari magazine, newspaper. Nah, itu nanti untuk daftar pustakanya kan beda-beda. Makanya kita harus sesuaikan lagi. Karena ini benar research artikel, kita cek. Hmm, nah,
Oke, benar. Research article dia masuknya ke jurnal artikel. Nah, kalau sudah benar ya udah biarin. Nah, di sini kita samakan lagi, cek lagi judulnya. Oke, sudah benar. Kalau untuk penulis biasanya mayoritas sih betul dan juga tahun itu sudah betul. Itu. Oke, itu adalah cara ketika kita upload memiliki file PDF. Nah, kembalinya tinggal diklik library ya, teman-teman. Klik library nanti kembali lagi ke jendela awal. Dan sekarang kalau misal ternyata nggak ada file PDF-nya, tapi kita menggunakan referensi tersebut. Nah, misal, kayaknya saya nyimpan sesuatu nih. Mana ya? Oh, nggak ada. Misal, kita menggunakan buku nih, buku-buku. Oke, kita menggunakan bantuan Google Scholar aja. Nah, kita misal menggunakan buku, misalnya, anggap saja kita menggunakan buku ini yang nggak ada PDF-nya. Nah, sementara kita harus masuk. Nah, itu bisa teman-teman di sini caranya adalah klik ini ada tulisan kutip, klik kutip. Nah, setelah klik kutip, nah, pilih yang reference. Pilihnya yang reference ya. Nanti dia secara otomatis mendownload suatu file. Filenya eh, file RIS. Nah, dari sini baru kita masuk ke pendelainya. Kita bisa add new, import library, RIS. Tadi kan kita downloadnya dalam bentuk RIS ya. Misal nih, RIS. Tinggal kita cari filenya RIS, kita open. Jadi secara otomatis dia masuk nih di sini. Nah, tinggal kita adjust lagi aja ini. Oh, dia benar buku, oke. Nah, gitu. Dia bahkan mencantumkan loh, yes, PN-nya lengkap. Gitu. Itu kalau kita menggunakan Google Scholar. Nah, ada juga misal teman-teman memiliki atau membaca jurnal gitu ya, tapi tidak bisa mendownload. Tapi ada doinya. Contoh. Ini kelihatan kan ya, saya buka Science Direct ya. Halo? Aman, aman, aman. 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 Kelihatan, kelihatan. Oke. Kelihatan kok. Misal seperti ini gitu ya. Kita membaca nih, bisa baca nih, misal. Nah, ini kebetulan nggak lengkap. Ada yang biasanya menampilkan lengkap tapi nggak bisa di-download. Nah, biasanya di situ pasti ada doinya. Nah, tinggal ini doinya di copy aja. Lalu kita masuk ke Mendeley sini. Add new, add reference manually. Nah, tinggal copy, search. Oke. Nah, di sini akan muncul nih reference type-nya apa? Oh, jurnal artikel, dia Inter, ya benar. Judulnya apa? Exploring the determinant, coba cek. Oke, sama ya. Nah, kayak gini, tinggal add entry. Nah, dia udah masuk nih, ya kan? Meskipun kita nggak bisa download. Nah, untuk mendeteksi apakah itu ada file PDF-nya atau tidak, bisa kita lihat di sebelah kanan file. Kalau dia ada tanda seperti ini, artinya dia memiliki file PDF. Kalau tidak ada, dia akan kosong seperti ini. Nah, file PDF-nya pun nanti bisa untuk di-download kalau misal kita butuh. Ya, setelah kita upload, download lagi bisa. Tuh. Itu untuk add reference. Nah, sekarang kita mau mencoba membaca nih. Oke, tinggal diklik 2 kali aja. Nah, fitur membaca. Nah, ini kita
bisa memberikan highlight ini. Nah, tinggal highlight klik kanan. Sorry. Oh, sorry. Nih. Kita highlight seperti ini. Nah, selain itu kita juga bisa membuat si catatan kakinya. Nah, ini biar sedikit koneksi saya. Nah, ini mungkin bisa dicoba terlebih dahulu ya ke teman-teman semua ya. Apakah bisa atau tidak? Ini boleh sekalian dicoba. Nah, ini klik kanan sticky note. Nah, ini. Hmm. Misalnya kasih note, oh ini pentingnya food security. Seperti itu. Gitu. Nanti kita bisa membuat catatan kakinya. Nah, menariknya lagi, itu kita bisa membuat notebook loh, teman-teman. Ini mungkin nggak ada di materi saya. Jadi notebook itu bikin buku-buku kecil gitu ya. Contoh, misal, eh, saya sedang meneliti tentang household food security ini. Nah, di sini saya membuat judul khusus untuk variabelnya. Jadi variabelnya nanti ngambil dari referensi mana aja sih. Nah, gitu. Ini bisa menggunakan notebook, Mendeley notebook. Jadi nanti kalau saya klik di sini, dia akan membuka referensi yang saya gunakan. Nah, ini referensinya beda-beda. Nah, kayak gitu sih. Itu Mendeley notebook. Nah, caranya gimana? Sebenarnya caranya simple. Sama kita highlight terlebih dahulu, klik kanan, nanti add to notebook. Ini misal, ini saya pendekatan ya. Jadi kalau tadi kita membuat sticky note itu kan hanya bisa kita tulis untuk masing-masing referensi. Nah, kalau notebook itu isinya berbagai macam referensi. Contoh ini, household security, pendekatannya apa aja sih? Oh, macam-macam ternyata pendekatan pendekatan untuk menilai ketahanan pangan rumah tangga. Yang pertama ada ini ya, HDDS dan Havias. Itu ya misalnya. Nah, ini sumber referensinya mana ya? Tinggal saya klik nanti akan muncul. Oh, referensinya dari sini, dari jurnal ini gitu ya. Terus ada pendekatan lain nggak? Oh ada, ternyata namanya FCS. Nah sumbernya dari mana? Dari jurnal yang ini. Beda lagi jurnalnya, ya artikelnya ya. Nah kayak gitu. Nah ini gunakan kegunaan dari Mendeley Notebook. Caranya tinggal di highlight, klik kanan, add notebook. Tinggal bikin aja notebooknya. Ini untuk bikin notebooknya, klik notebook, new page. Nah, tinggal kalian maunya apa, itu tinggal diklik aja di sini. Nah, baru ketika membaca jurnal, sorry, membaca referensi, itu tinggal di highlight hal-hal pentingnya dan di add to notebook. Menariknya menggunakan mendelik itu sih. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung membuka file satu-satu hanya untuk mencari pendekatannya apa, variabelnya mana. Jadi dia secara otomatis akan masuk ke referensi yang kita tuju. Tuh. Nah, oke. Dari situ, nah sekarang kita ke metadata ya, coba ya. Metadata yang biasanya kurang. Mana ya? Nah, kadang tuh ada yang seperti ini, teman-teman. Jadi kita memasukkan, tapi nggak ada autornya. Nah, kalau seperti ini, kita harus adjust sendiri nih, autornya siapa, kapan. Nah, itu. Caranya seperti apa? Ya tinggal dibuka. Kalau dia punya file PDF, tinggal kita klik. Nah, kita cek lagi di situ untuk menuliskan autornya siapa, tahunnya tahun berapa, tinggal dibuka di filenya. Nah, misal seperti ini ya. Oh, ini ternyata tahun berapa nih? Oh, 2024. Tinggal publication detail. Tinggal seperti ini. Sorry. Bentar. Nah, gitu. Nanti autornya siapa? Nah, ini kan harusnya
outernya adalah BPS kan. Nah, ini berarti bisa kita perbaiki. Tapi kejadian seperti ini cenderung minim sih. Tinggal kita close, balik lagi ke library. Biasanya dia akan sudah masuk. Nah, nih. Dia udah ada tahunnya, ada outernya. Caranya lihat di recently read, artinya yang barusan kita baca. Oke, gitu. Nah, terkadang tuh kalau jurnal atau artikel ilmiah tahunnya yang nggak ada. Seperti ini ya, contoh. Ini kita harus cukup teliti sih. Tapi nggak harus semua ya, maksudnya terkadang apa yang kita upload ke Mendeley itu bisa jadi referensi itu ternyata nggak jadi kita gunakan gitu ya dalam tulisan kita. Ya udah metadatanya misal ada yang keliru, ya udah biarkan aja. Jadi yang kita adjust hanya khusus yang memang akan masuk di dalam eh, artikel kita gitu. Nah, misal seperti ini. Nah, ini kan bukan report ya. Nah, bisa kita ganti dia berarti buku. Nanti bisa kita ganti jadi book. Kayak gitu sih. Oke, ini terkait dengan manajemen referensi. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Aman, teman-teman? Silakan teman-teman. Kalau boleh tahu teman-teman sudah hand on dengan Mendeley masing-masing atau enggak? Sudah, sudah. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Oke, mungkin teman-teman bisa mulai menambahkan aja ya referensinya. Oke. Hmm. Hmm. Coba ditambahkan dulu aja referensinya, coba masukin ke Mendeley. Baik itu yang ada PDF-nya maupun yang bukan. Coba ya. Oh ya, sembari yang Mendeley web importer ya, belum ya. Nah, kalau mau Mendeley web importer itu misal nih, segini aja. Misal kita menggunakan referensi di sini, anggaplah gitu ya. Hmm. Hmm. Kalau berita dari website tertentu, yang pasti pastikan tuh kredibel ya. Nah, caranya adalah dengan klik teman-teman. Pastikan di atas browser itu Mendeley web importernya sudah ada. Kalau misal belum keluar, silakan diklik yang extension. Nah, nanti dipin aja ya, dipin gitu. Oke. Nanti tinggal diklik. Nah, dari sini akan muncul gitu ya beberapa, kalau memang dia ada beberapa judul artikel di dalam satu page, maka dia seperti ini. Nah, ini tinggal mana yang eh, akan kita gunakan di kalau ada yang seperti ini, maka ini kan sama nih International Day of Argenia. Nah, pilihnya yang ini ya, yang web page. Kalau kita memang yang dari web page, lalu di add. Nah, nanti secara otomatis di Mendeley nanti harusnya masuk ke sini. Kalau misal dia nggak masuk ke sini, dia akan secara otomatis masuk ke Word-nya. Jadi ketika kita di Word, nanti kita akan ketemu si Mendeley-nya. Yang tadi punya siapa sih? Bentar ya. Ini udah kita add ke My Library. Oke. Harusnya masuk sih. Sinkron. Jangan lupa ini ya, di sinkron ya.
Jadi itu biasanya untuk yang baru-baru masuk gitu. Nah, nih recently add. Dia akan masuk di sini. Tuh. Itu kalau dari Mendeley Web Importer. Silakan dicoba teman-teman. Ada yang udah berhasil belum untuk add reference-nya? Oke. Atau mungkin saya bisa. Sudah berhasil. Mana Ini nih? bisa langsung Hmm. apa yang kalau masukin jurnalnya diklik. Tadi aku nyoba Mbak Yes. Aku klik get gitu dia langsung auto download jurnalnya ya. Hmm. Bisa. Yang di website Ya. ya? Iya Ya. betul betul betul. Di website, kalau misal dia PDF-nya tersedia, nanti tinggal diklik aja, dia auto download file PDF-nya. Itu kalau ada. Tapi kalau nggak ada, ya otomatis kita download manual. Misal ini ya, kita coba ya. Nah, misal nih, ini kan ada PDF-nya nih. Kalau kita add, nanti secara otomatis di Mendeley-nya dia akan masuk. Ya, sinkron. Nah, seperti ini. Kita tanpa download ya ini ya. Jadi dia akan sinkron kalau dia memang ada PDF-nya. Oke, makasih Mbak Citra sudah diingatkan. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk terkait dengan Mendeley desktopnya. Nah, sekarang kita ke membuat daftar pustakanya dan kutipan. Oke, misal nih, misal kita ingin membuat kutipan dan juga daftar pustaka seperti ini, misal. Ini ada kutipan, semuanya ini kutipan tidak langsung ya, teman-teman. Di mana ada yang di awal paragraf dan juga ada yang di akhir paragraf. Nah, bagaimana cara membuatnya? Caranya adalah masuk ke file kita di Word, lalu klik reference, klik Mendeley Site. Nah, oke, sudah masuk di sini. Nah, di sini semua referensi kita itu akan masuk di sini. Yang sudah kita upload tadi itu akan masuk di sini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini nih, di collection. Jika kita bekerjanya dalam grup dan referensi sudah kita masukkan ke grup, maka langkah baiknya jangan menggunakan all reference, tapi kita langsung ke grup tertentu gitu. Kenapa? Karena nanti kalau misal nih kita mengkutip satunya dari all reference, satunya dari Khusus Food Security, tapi yang dikutip adalah jurnal yang sama, maka dia akan dihitung sebagai jurnal yang berbeda meskipun judulnya sama. Gitu. Jadi pastikan di sini kalau kita memang kerjanya dalam bentuk grup, ya udah apa gunakan grup tertentu atau kalau mungkin kita bekerjanya di collection, kita bekerja sendiri gitu ya. Nah, itu juga bisa diklik di collectionnya. Tuh. Oke. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Bagaimana mengubah stylenya? Kalau di depan seperti ini, di akhir kalimat seperti ini. Cara mengubah stylenya adalah melalui eh, kita masukkan dulu referensinya, misal, misal ya teman-teman ya, misal. Ini kebetulan saya nggak punya Hulman nih, punya nggak ya? Saya search dulu. Ada nggak misi Hulman? Oh nggak punya, saya belum download referensinya. Anggap aja kita anggap aja ya, ini punyanya si ini. Misal, misal.
Ini misal ya teman-teman ya. Ini nggak bagus. Nah, nih. Oke, punyanya si host, anggap saja. Nah, untuk di awal kalimat atau di akhir, nah tinggal diklik di sini teman-teman. Jadi sebelum kita simpan kutipannya, kita klik di sini. Nah, di sini akan menampilkan yang namanya citation formatting. Jadi format citasinya seperti apa. Nah, kita tinggal pilih di sini. Kalau di awal kalimat, gunakan yang outer, ya. Kalau di akhir kalimat, gunakan yang ini. Nah, ini kebetulan kalau di awal kalimat, kita ganti ini. Hmm, tinggal save change dan insert. Right. Nah, dia akan muncul seperti ini. Hmm, yang di awal kalimat. Nah, kalau dia di akhir kalimat, bagaimana? Anggaplah sini misal. Kalau di akhir kalimat, berarti kalau di akhir kalimat, biasanya dia secara default, dia langsung seperti ini di akhir kalimat. Kan? Seperti ini. Di awal dan di akhir. Beda ya? Jadi biasanya kalau di akhir sih otomatis. Kalau di awal memang kita perlu adjustment. Itu untuk kutipan. Ya, ada dua. Awal atau akhir. Bedanya cuma di situ. Lalu untuk daftar pustaka bagaimana? Nah, kita ingin membuat daftar pustaka nih dari yang sudah kita kutip dua artikel ini. Nah, sebelum stylenya sama language-nya diubah terlebih dahulu. Untuk style itu macam-macam, menyesuaikan dengan aturan dari, mungkin kalau skripsi aturan dari masing-masing perguruan tingginya. Dia menggunakan style apa nih? Apa, Vancouver atau IE atau apalah. Itu banyak. Nah, itu dipilih. Nah, anggap aja siapa yang paling umumnya. Lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah terkait dengan bahasa. Jadi bahasa ini akan mempengaruhi perbedaan penulisan kutipan dan juga daftar pustakanya. Kalau kita menulisnya dalam bahasa Indonesia, nah ini citasinya juga harus dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tinggal diupdate. Ya. Nah, kalau kita artikelnya ditulis dalam bahasa Inggris, maka citation language-nya juga harus dalam bahasa Inggris. Bedanya di mana sih? Misal nih, ini penulisnya banyak nih, ada Smith, Petrovic, dan lain sebagainya. Banyak gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, Smith-nya akan ditulis DKK. Coba perhatikan kalau dia dalam bentuk bahasa Inggris. Jadinya at all. Oke. Jadi memang berbeda. Jadi pastikan bahasa ini mengikuti artikel yang kita tulis. Bukan bukan sumber referensinya bentuknya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, bukan ya. Tapi artikel kita. Nah, kalau artikel kita misal seperti yang saya tampilkan ini dalam bahasa Inggris, ya silakan citasinya diupdate dalam bahasa Inggris. Sesuai dengan yang kita tulis. Oke. Nah, untuk membuat daftar pustakanya, tinggal kursornya diarahkan ke lokasi yang kosong. Nah, tinggal di oke aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Gitu. Ya. Ini kebetulan si Susandi ada, saya sempat mengutip si Susandi juga, makanya di sini dia masuk. Gitu ya. Gitu. Nah, daftar pustakanya sudah jadi, tinggal dari sini kita rapikan. Oh, udah beres. Nah, misal suatu saat stylenya harus diubah-ubah dari apa menjadi font cover misalnya. Nah, misal kita mau ubah dari apa ke font cover, tinggal klik font cover, update station style, dia sudah seperti ini. Urutannya berbeda. Nah,
Permisi Bu, maaf masih termute. Oh iya, maaf, maaf. Mohon maaf, terima kasih sudah diingatkan. Nah, ini untuk yang mengutip dan juga membuat daftar pustaka, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ini bisa dirapikan lagi ya. Biasanya kan ratakan. Nah, begini. Oke. Oh iya, ada yang ketinggalan. Nah, terkadang kita itu mengutip bisa jadi tidak hanya dari satu sumber referensi, tapi beberapa referensi. Kalau ini tadi saya judulnya kan hanya satu referensi ya. Mana tadi? Loh, kenapa berubah ini tadi? Nah, kalau misal dari beberapa referensi, tinggal kita masukkan aja. Misal. Tinggal diklik aja beberapa kali referensi yang kita gunakan. Nanti tinggal di insert aja. Nah, nggak bagus. Ini belum saya rapikan karena belum dipakai. Soalnya ada dua referensi yang digunakan. Oke. Nah, tinggal seperti ini. Dia akan masuk secara otomatis. Nanti daftar pustakanya dia juga akan otomatis terupdate. Jadi kita nggak perlu update satu-satu, dia akan terupdate. Gitu. Gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah terkait dengan sinkronisasi. Terkadang kita sudah menulis nih, sudah mengutip, sudah membuat daftar pustaka. Ternyata kita harus memasukkan referensi baru. Nah, baru kita tambahkan nih di Mendeley desktop. Nah, ketika sudah selesai ditambahkan, itu tidak secara otomatis Mendeley setnya akan terupdate. Jadi, teman-teman harus klik synchronize terlebih dahulu. Jadi, di situ baru dia akan memunculkan referensi yang baru kita tambahkan. Itu sih untuk Mendeley set. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin didiskusikan nggak? Oke, aman. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang kurang jelas atau perlu diulangi lagi, dijelaskan kembali. Silakan. Ini sih Bu, maaf mau bertanya. Ya, Sebelumnya silakan. perkenalkan, saya Osea dari UNS. Saya izin tanya, tadi kan saya coba untuk insert site reference untuk sumber dari website gitu ya. Nah, tapi setelah saya coba untuk site reference itu, ketika masuk di body word-nya itu jadi ada judulnya. Jadi dia Boleh. Hah? Nggak hanya nggak hanya sumber dan tahunnya, tapi ada judul dari ininya, dari websitenya, misalnya dari artikelnya. oh, oke. Menarik. Boleh di share screen, Mas Hasya? Boleh Bu, Oke, silakan. izin share screen ya Bu. Iya, mau ngomong, silakan. Belum keluar, Mas Hasya? Dia masih loading sebentar. Oh, oke, oke. Silakan. Maaf ya Bu, ini agak berantakan website saya nggak agak berantakan, berarti saya nggak coba di artikel soalnya di Ah, hanya di nggak ini aja apa-apa. Word.
ini Mm-mm. yang Principles for Ethical Use of Artificial Intelligence in the United Nations System. Oh, oke, I see. Nah, kalau misal terjadi seperti ini, harus dicek lagi Mas saya metadatanya. Kembali ke Mendeley desktopnya, coba klik ke Mendeley desktop. Sebentar, Bu, saya ganti share screen itu. Tadi cuma di Word soalnya. Oke, oke, boleh. Kelihatan nggak ya, Bu? Ya? Untuk Ya, terlihat. Coba di full screen, oke. Ah, mm, yang tadi yang di ini mana? yang ini, Bu. Oke, coba itu di close dulu yang biru-biru. Nah, nggak kelihatan. Oke. Heeh. Nah, ini harus di adjust, Mas. Judulnya apa tadi? Prinsipal, bla bla bla. Nah, autornya kan belum masuk tuh. Nah, kalau autornya belum masuk, dia di Mendeley setnya yang tertulis adalah judulnya. Nah, itu autornya punya United Nations CEP itu kan. Nah, itu dipindah aja ke bawah atau tertulis lah. Terserah. Mm-mm. Mm-mm. Yang di atas dihapus ya. Mm-mm. Yang United. Maaf, yang dihapus yang mana? Yang Ini ya. United Nations-nya kan udah dipindah kan. Judulnya kan cuma sampai sistem kan. Nah, nah itu nanti year-nya bisa dilihat lagi. Year-nya berarti kan tahun sekarang ya 2025. Oke. Oke, nah bisa langsung di plus. Nah, bisa kembali lagi ke Word-nya. Jangan lupa tadi ya, yang saya bilang tadi, sinkron di sebelah kanan. Nah, di atas, Mas, itu ada tanda sinkron, sinkronize-nya. Diklik dulu. Ah, ah. Oke, tinggal diklik. Ah, ah. Hmm, hmm, hmm. Ya, sudah, Bu. Sudah masuk. Oke, ya. Sudah ini Udah yang bisa United ya? Nations. Ya, Iya, maaf ya, Bu, Word-nya berantakan karena nggak nggak apa-apa. buka, Namanya ya, latihan. nggak Ah, buka ah. artikel. Iya, nggak apa-apa. Saya izin Oke, matiin share screen ya, Bu. oke. Terima kasih sebelumnya, Terima Bu. kasih. Iya, makasih Mas Hosea. Jadi, kenapa ketika kita di Mendeley Site itu bisa jadi formatnya itu bukan nama akhir dan juga tahun, itu kita harus cek kembali si metadatanya. Kalau di metadata itu nama autornya tidak tertulis, nah itu biasanya di Mendeley Set dia yang akan tampil adalah judulnya. Nah itu makanya harus dicek terlebih dahulu metadatanya. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Boleh langsung dicoba ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada misal kendala nanti bisa disampaikan dan ya kita carikan solusinya. Oke, yang lain Oke, baik. Silakan sudah yang lain. pada mencoba kan? Coba sembari kenalan Bu Fitri nggak apa-apa ya. Oh iya, di sini juga ada Bu Citra ya. Saya Mbak lupa Alivia mengucapkan. gimana? Halo Bu Citra, selamat datang. Bu Citra ini merupakan sama, beliau teman seangkatan saya dan Bu Yesi juga. Beliau juga merupakan research associate-nya dari Riset. Selamat datang Ibu Citra. Ya, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Yesi. Oke, makasih Mbak Cit. Nah, sekarang saya sembari kenalan ya Bu Fitri ya. Mbak Alivia gimana? Sudah nyoba belum? Olivia Salsa. Masih di mute Mbak Alivia Salsa? Mau ada respon?
Mbak Amalia Laili. Gimana Mbak Amalia? Sudah mulai mencoba? Jadi karena ini praktek ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa hanya melihat. Jadi emang harus praktek secara langsung. Jadi kita akan tahu nih kendalanya di mana. Amalia Laili nggak ada respon juga. Anastasia, Mbak Anastasia. Sudah, Bu. Iya, Kim. Ini siapa yang meresponin tadi? Mbak Anas? Halo? Ya, Bu, sudah mencoba, Bu. Tadi Bisa juga Mohon maaf Mbak, nyoba-nyoba. suaranya kecil. Mbak Anas, suaranya kecil Mbak, nggak penting. Gimana? Mbak Hanifah, Hanifah Valencia. Oke, oh Mbak Anastasia sudah mencoba aman ya Mbak Anas ya. Mbak Hanifah, kalau misal tidak bisa open cam atau open mic, mungkin bisa direspon melalui chat ya. Oke, ini Mualim Syifa, pripun? Mbak Nabila, Mas Husea tadi sudah ya. Oke, Tiara Anjarsari, Sudah saya coba, Bu, dan gimana alhamdulillah Mbak? nggak ada kendala. Mbak, oke aman, terima kasih responnya Mbak Tiara. Mbak Cynthia Dewi gimana? Mas Yasep? Sudah bisa, Bu. Oke, sip. Udah bisa semua ya. Nanti mungkin ketika proses menulis mungkin ya, biasanya, oh ini kok jadinya begini. Nah, kalau ada seperti itu, nanti teman-teman bisa diskusikan di eh, grup WA, bisa grup besar ataupun grup kecil. Monggo dipersilahkan. Kalau misal ingin japri saya secara pribadi juga seperti nggak masalah. Oke, mungkin itu materi dari saya. Monggo kalau ada yang ingin ditanya-tanyakan lagi. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali ya ke Bu Fitri. Mau Bu Fitri. Oke, eh, terima kasih banyak Bu Yesi materinya. Sangat bermanfaat sekali ya. Saya pun termasuk pengguna Mendeley dan kita sering berbagi ya Bu Yesi dalam beberapa grup. Membuat pengerjaan artikelnya kita juga jadi lebih mudah. Nah, teman-teman bisa coba langsung di tugas di challenge-challenge yang kemarin ya. Kalau kemarin kan sama Pak C baru dalam tahap pencarian literaturnya ya. Jadi pencarian literatur yang kredibel, yang trusted itu bagaimana. Nah, kalian bisa langsung mempraktekkan penggunaan Mendeley ini di artikel yang sudah kalian cari. Ini juga terkait dengan challenge berikutnya ya Bu Yesi ya. Betul, betul, betul. Mungkin untuk challenge berikutnya adalah yang kemarin, literatur yang sudah dicari, itu bisa di-upload ke Mendeley, dilakukan pengutipan dan juga pembuatan daftar pustaka. Mungkin seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya challenge-nya. Jadi dari literatur yang sudah kalian cari semua, kalian rapikan menggunakan format Mendeley berikut juga dengan daftar pustakanya. Mungkin bisa disamakan Bu Yesi untuk format daftar pustakanya kita pakai format apa? Atau nanti Menggunakan dijelaskan ya? apa saja ya, menggunakan apa Oke, dalam bahasa Indonesia. oke baik. Nanti lebih jelasnya saya akan sampaikan di grup besar ya. Jangan lupa teman-teman kalau misalkan kalian ada kesulitan atau butuh diskusi lebih lanjut terkait materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya, kalian boleh sekali sharing ya sama kita, boleh di grup kecil, boleh di grup besar. Punya Ibu. Oke, teman-teman, sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Permisi, Bu.
Maaf, saya Ya, izin tanya silakan. lagi. Satu Ya. pertanyaan tadi, jadi concern setelah dari penjelasan Bu Yesi, itu ya terkait dengan bahasa. Ini yang mungkin menurut saya juga masih bias di kalangan beberapa mahasiswa gitu ya. Karena saya pernah lihat salah satu artikel penugasan dari teman saya itu untuk citasi yang dia insert itu ke dalam artikelnya dengan artikel yang dia buat itu dalam bahasa Indonesia tapi citasinya itu bahasa Inggris gitu. Jadi at all dia pakai at all nggak pakai DKK, apakah itu mempengaruhi apa ya validitas atau mungkin kredibilitas dari citasinya seperti itu, Bu? Mungkin itu eh, yang ingin saya tanyakan, Bu, kalau misalnya ada beberapa kesalahan yang mungkin kita persepsikannya minor gitu ya, tapi kan mungkin juga itu mempengaruhi seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Terima kasih sharingnya Mas ya. Iya, memang betul bisa dikatakan eh, kalau untuk mungkin ya untuk kalangan mahasiswa S1 ketika membuat skripsi, penulisan daftar pustaka itu masih dianggap eh, sesuatu yang nggak terlalu penting sekali gitu ya. Tetapi ketika kita sudah mulai mengajak ke publikasi artikel ilmiah itu sangat diperhitungkan maksudnya. Jadi salah salah format, lalu mungkin harusnya dia formatnya jurnal, kita keliru menjadi format book, itu akan sangat detail. Apalagi ketika kita publikasinya ke jurnal-jurnal yang Q1, Q2, Q3, Q4 yang levelnya internasional, itu udah sangat detail sekali. Mungkin kalau untuk skripsi mungkin belum, tapi kita sebaiknya berusaha untuk memenuhi standar itu. Jadi ketika kita memang akan terjun eh, di dunia penelitian, melakukan publikasi, nah kita akan sudah terbiasa. Seperti itu sih. Mm-mm. Baik, terima kasih, Bu, Ya, untuk sama-sama. penjelasannya. Terima kasih Mas Hosea. Juga Bu Yesi. Teman-teman yang lain, bagaimana? Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi malam ini, mungkin kita bisa itu ya dokumentasi dulu. Mas Wisnu bisa dibantu untuk dokumentasi. Ya, ya. Ya. Oh ya, Ya, ya. bisa, Bu. Bisa. Mohon cam dulu ya. Ya. Aduh ya, ya. Aduh ya, ya. Oke, Mas Wisnu nanti kasih aba-aba ya. Ya, ya. Aduh. Ya, bagi teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam dulu sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi. Nanti di hitungan ketiga, teman-teman berikan pose terbaiknya ya. Aba-aba dari saya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, sebentar, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bu Yesi. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Terima kasih juga teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk belajar dan sharing bersama malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk teman-teman. Eh, Selanjutnya kita akan bertemu lagi insya Allah minggu depan. Untuk waktunya akan saya informasikan lagi di grup ya. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan teman-teman semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak GLS Riset dan teman-teman semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Bu Yesi. Izin pamit. Terima kasih, Bu.